kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran produk. Jadi produk yang saya pilih di sini adalah serundeng. Mengapa saya memilih produk serundeng? Karena menurut saya serundeng merupakan produk makanan yang sangat praktis, khususnya bagi target pasar yang akan saya pilih. Jadi target pemasaran yang akan saya pilih itu adalah anak kos dan ibu-ibu. Jadi mengapa saya memilih anak kos? Karena menurut saya serundeng itu kan sangat simpel. Jadi sangat cocok untuk anak kos yang kadang malas untuk masak karena terlalu banyak tugas, terlalu banyak kegiatan. Selanjutnya ada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini kan biasanya mencari cara untuk menyajikan makanan yang lezat dan praktis, khususnya bagi ibu-ibu yang punya pekerjaan selain ibu rumah tangga. Jadi itu sangat cocok sekali untuk mereka. Selanjutnya ada positioning produk. Jadi apa sih positioning produk itu? Positioning produk merupakan proses menciptakan citra dan identitas produk di benak konsumen. Jadi positioning produk ini sendiri bagaimana kita membentuk citra produk kita di dalam pemikiran atau benak konsumen. Pada saat mereka melihat, mereka sudah tahu, oh produknya seperti ini. Jadi cara untuk melakukan positioning sendiri itu yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu target pasar kita seperti apa. Yang kedua, melakukan analisis pesaing. Dan yang ketiga, melakukan identifikasi keunggulan produk. Bagian identifikasi keunggulan produk ini sangat penting karena apa? Di sini kita bisa memberitahukan dan menjelaskan keunggulan, kelebihan produk kita, dan produk kita itu dapat dimanfaatkan untuk apa. Selanjutnya ada saluran pemasaran. Jadi saluran pemasaran yang saya pilih di sini itu adalah media sosial. Jadi platform yang saya pilih itu media sosial. Ada 3 media sosial yang saya pilih di sini, ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Kenapa saya memilih 3 media sosial ini? Karena menurut saya 3 media sosial ini paling banyak digunakan di kalangan remaja, di kalangan ibu-ibu, itu banyak digunakan. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran. Jadi evaluasi dan pengukuran ini merupakan fondasi penting dalam saya mau menjual produk serundeng yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi proses ini membantu memastikan bahwa produk serundeng yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan harapan konsumen. Jadi evaluasi dan pengukuran yang pertama saya lakukan itu kualitas bahan baku. Jadi teman-teman, dalam menciptakan suatu produk, kita itu harus memperhatikan kualitas bahan baku, khususnya kalau kita ingin membuat produk makanan. Yang kedua, kebersihan dan sanitasi. Karena yang saya pilih di sini produk makanan, jadi kebersihan itu merupakan hal yang paling utama. Karena apa? Makanan itu kalau kita tidak jaga kebersihannya pasti gampang basi, gampang tumbuh bakteri, jamur. Jadi kebersihan itu merupakan hal yang utama juga. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi. Jadi teman-teman, kenapa pemasaran dan promosi ini harus dilakukan evaluasi juga? Karena pemasaran dan promosi ini sangat mempengaruhi volume penjualan kita. Kita dari promosi dan pemasaran ini kita bisa memasarkan produk kita. Selanjutnya ada volume penjualan. Jadi evaluasi volume penjualan ini itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan melakukan evaluasi volume penjualan, kita bisa tahu produk yang kita jual ini setiap harinya dia terjualnya semakin meningkat atau tidak. Jadi kalau misalnya semakin meningkat berarti kita harus mempertahankan kualitas tersebut atau kita mempertahankan apa yang sudah ada. Kalaupun semakin hari penjualan produk yang kita jual ini menurun, berarti kita harus melakukan beberapa perubahan. Dan entah itu mulai dari packagingnya atau kualitasnya atau mungkin varian-varian yang ada dalam produk tersebut. Jadi itu saja dari saya, dan yang terakhir ini saya akan membagikan tips tambahan untuk teman-teman semua. Jadi dalam membuat produk maksimal
maaf, yang paling pertama dan utama itu kita harus konsisten. Kenapa kita harus konsisten? Karena di saat kita tidak konsisten itu bisa membuat semangat kita itu menjadi layu, teman-teman. Dan kalau semangat kita menjadi layu, kita tidak akan bisa berpikir untuk membuat inovasi-inovasi yang baru yang bisa meningkatkan penjualan kita. Selanjutnya juga ada inovasi. Jadi teman-teman, jangan pernah takut untuk berinovasi dan bereksperimen atau mencoba hal-hal baru. Yang penting hal-hal tersebut bisa membantu produk kita menjadi produk yang lebih baik. Selanjutnya ada personalisasi, dan yang terakhir adalah fokus pada nilai. Jadi tekanan manfaat produk itu harus, dan bagaimana produk tersebut dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi fokus pada nilai ini lebih kepada bagaimana manfaat dari produk kita. Kita menciptakan produk harus mempunyai manfaat bagi konsumennya, seperti tadi serundeng. Jadi serundeng itu kan bisa membantu kalau kayak kita lagi malas masak, terus kita mau buat variasi makanan. Sekian dari saya, atas waktunya, terima kasih.